bulannya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Maha dengar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau suka hati pegang perut. Ayo, yang pegang kepala mana ini? Perut, Bu. Perutnya pindah ke kepala. Oke. Kalau kau suka hati pegang dagu. Mana bahunya, Bu? Oh, di samping. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pegang kepala. Kepalanya mana kepalanya? Oh iya, itu kepalanya. Alhamdulillah. Oke, hari ini izinkan Bu Yuni kita belajar bersama. Belajar bahwa jawabannya yang pertama adalah penting banget mendidik anak sesuai dengan dari orang tuanya. Karakter yang diturunkan dari orang tuanya. Gak jarang, mesti ada orang tuanya yang seniman, anaknya juga seniman. Orang tuanya dokter, anaknya juga pengen jadi dokter. Ada juga yang seperti itu. Itulah yang dinamakan faktor internal. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar dari mana saja? Satu, yang paling terdekat dan paling utama adalah dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu luar biasa. Ada yang kenal sama Ustadz Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat siapa, Bunda? Hafalan Qur'annya itu sampai tata letaknya tahu. Halaman berapa? Poin sebelah sini, poin sebelah situ. Beliau mendidik dari keluarganya. Bahkan ketika anaknya belum melahirkan, kembali, ibunya belum melahirkan, anaknya lahir maksudnya. Ketika anaknya belum lahir, masih dalam kandungan, apa yang dilakukan Ustadz Adi Hidayat? Ini lagi Mendengarkan murotal 1 bulan 1 juz. Dibuka. Artinya apa? Ibu mau seperti apa anaknya dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu lingkungan keluarga. Bapak Ibu kenal Al-Badani? Kenal dulu. Masa muda banget loh, dewa 19 gitu lah. Ya, anak-anaknya jago musik nggak? Bisa main musik nggak? Bisa. Bahkan rumahnya di studio musik. Orang tuanya tidak hanya melepas terserah anaknya, tapi anak yang ibu pegang orang tuanya nggak bisa disuruh. Ibu megang buku, anaknya ikut megang buku. Ibu megang apa? Anaknya ikut megang. Kalau ibunya megang HP, anaknya ikut megang. Yang ada HP-nya rebutan. HP-ku. Karena setiap hari yang dipegangkan adalah kalau yang mau dipegangkan adalah buku, maka dari kecil, bahkan dari dalam kandungan sering dibacakan buku. Apa yang akan anak lakukan, itu yang akan dilihat oleh anak kepada orang tuanya. Yang kedua, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Ibu didik anaknya mencintai buku. Si A mendidik anaknya mencintai buku. Si B mendidik anaknya menggunakan gadget. Ketemulah di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Bu, kok yang itu ngomongnya kasar? Bu, kok tadi ada bahasa begini? Bu, karena apa? Dari lingkungan keluarga tadi yang dibentuk anak yang mencintai buku dan mencintai gadget akan bertemu di lingkungan sekolah. Tapi kalau dasar dari lingkungan keluarganya sudah dibentuk
dan dia akan siap menghadapi berbagai jenis persoalan yang ada di lingkungan lebih luas lagi. Terus sama hubungannya Bu sama zaman, kan gak ada hubungannya Bu sama zaman, dulu juga sama, sekarang juga sama. Ternyata di teori ekologi ada 5 sistem, dan zaman masuk ke dalam bagian kronosistem, lingkaran kronosistem. Bahwasanya berubah, beda zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu orang tuanya sibuknya kerja, sibuknya nyari uang. Anaknya tahu betapa anak orang tua susah mencari uang. Maka ketika dia ingin mendapatkan sesuatu, orang tua zaman dulu biar anaknya yang berusaha sendiri. Kalau orang tua zaman sekarang, Bu, besok ada PR suruh buat ini. Oke, siap, ibunya bong. Bu, besok disuruh fotokopi ini. Bong, siap. Siapa yang usaha? Orang tua atau anaknya? Terus anaknya belajar apa? Bedanya zaman orang tua dulu dan zaman orang tua sekarang. Sekarang tantangannya lebih banyak. Orang tua tidak bisa lepas tangan. Karena zaman dulu tidak ada gadget, tidak ada pengaruh dari luar, maka orang tua anaknya tidak mudah menyimpang. Kalau sekarang karena akses informasinya banyak, kebanyakan informasi tentang menyimpang. Itu yang kita tahu. Maka orang tuanya harus lebih aware, harus lebih dekat dengan si gak bisa dilepas plus. Oke, next selanjutnya. Oke, ini ada 2 penelitian penting. Yang pertama penelitian tentang ternyata makanan cepat saji atau makanan olahan USA, penelitian USA bahwa makanan olahan atau makanan cepat saji itu membentuk perilaku lazy man, malas berpikir, malas bergerak, dan itu sangat mempengaruhi kepribadian atau karakter seorang anak. Kenapa lazy? Kenapa malas? Karena dari makanan olahan gizi yang dibutuhkan anak tidak terpenuhi, maka energinya sedikit. Yang dikasih jujurnya nasi banyak, nuggetnya juga. Sayur banyak. Anak kita ngomongnya itu gimana Bu? Kita menghadapi yang 1, 2, 3 kasus. Anaknya nggak mau makan, ternyata di sekolah goyang. Karena apa? Gurunya terus motivasi dan yuk mas, coba sekecil aja, coba kecil aja. Maka anak akan menjadi terbiasa. Mereka kenapa nggak mau? Karena tidak berani mencoba. Tapi kalau orang tuanya mencobakan makan berapa, insya Allah nanti anaknya itu termotivasi untuk makan. Oke, yang kedua materinya tentang penelitian tentang bahwasannya tadi masih kaitannya dengan makanan cepat saji, ternyata mempengaruhi prestasi akademik anak. Karena serba instan, makanya pengen apa-apanya instan, belajar instan, dimasukkan ke dalam otak. Habis itu lupa. Kemudian next selanjutnya. Maka ketika orang tua mengetahui, memahami bahwa pentingnya pendidikan ini speech delay, bicaranya kurang, mungkin tidak seperti anak-anak normal lainnya Bapak Ibu. Jadi di sini saya juga sudah berjuang untuk paling tidak biar Arsha ini perkembangannya bisa mengikuti sesuai dengan usianya seperti itu. Makanya ini kami titipkan ke Pak Pelangi, mohon maaf Bapak Ibu guru, barangkali Arsha kadang-kadang membuat panjenengan lebih sabar, saya mohon maaf. Yang ingin saya tanyakan Ibu Yuni, bagaimana sih Bu caranya? Arsha ini kan sudah kecanduan, bisa dibilang kecanduan gadget atau gitu. Saya perlahan-lahan pengennya Arsha lepas, tapi memang kadang-kadang ya Bu, memang sayanya juga harus bekerja dan terpaksa. Apalagi kalau misalkan di rumah dia daripada nggak ngapa-ngapain loh, jadi tak pegangi HP begitu loh Bu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Bu tadi cara melepas biar lepas HP itu gimana?
Kemudian kalau misalkan orang tuanya sibuk ya Bu ya, itu gimana? Kemudian yang kedua, screen time selain HP, misal TV, itu boleh apa enggak sih Bu sebetulnya anak ini nonton TV atau main laptop itu boleh apa tidak? Kemudian pertanyaan yang ketiga Bu, ngapunten gini Bapak Ibu, pertanyaannya agak banyak. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi ketika anak itu sedang tantrum, sedang marah? Itu cara yang paling efektif itu seperti apa? Apa lebih baik kita tinggalkan saja? Apa harusnya kita bujuk atau bagaimana? Mohon solusinya. Ibu Yuni Pratiwi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin ayah bunda mengalami semua ya. Berarti apakah ada yang bisa menjawab? Ada nih yang bisa jawab. Berarti habis ini pulang dari TK Pelami kita jual HP masal ya. Kita jual HP masal ya Bu ya. Karena memang pengaruhnya sangat luar biasa ya HP. Memang kalau kita lihat HP itu, wah langsung tertarik. Jadi pertanyaan ini mungkin ayah bunda mengalami semua. Apakah mau langsung dijawab oleh Pak Kami? Nanti yang mau bertanya lagi ada waktu lagi. Nanti kita pulang maghrib ya Bu pas adzan. Monggo Bu. Tangan dulu untuk Bunda Amelia. Luar biasa sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi langsung dijawab sudah. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu cara melepas HP. Cara melepas HP. Jadi kalau tahu Bunda kesibukannya apa? Oh pengambilan juga. Oke. Misalnya tadi cara melepas HP pada anak. Oke. Cara melepas HP pada anak yang paling penting adalah satu. Orang tuanya dulu mau lepas HP. Kalau orang tuanya lepas HP, anaknya pasti mau tidak menggunakan HP. Bu, tapi penting Bu. Kadang ada orang tua yang panggil berdua bahkan sampai pulang sampai malam. Saya juga pengajar Bu. Orang tua yang saya suka misalnya coret-coret apa silakan. Banyak kan aktivitas mau rumahnya berantakan, artinya pertumbuhan perkembangan anaknya ini bagus. Semakin berantakan rumahnya itu semakin bagus. Jangan dilarang, jangan coret-coret, jangan. Catnya mahal. Catnya mahal sekarang, apa besok anaknya tidak berkembang? Pilih mana Bu? Mending kecat lagi kan di rumah anaknya tidak berkembang. Kalau ternyata jangan dicat, jangan ditembak, maka kasih fasilitas yang besar, lepas kamu yang besar atau kardus yang besar. Semakin besar dan makin banyak ruang kosongnya, dia akan semakin semangat untuk mewarna, dan itu perlu waktu yang lama. Yang kedua, tadi pertanyaannya, apakah TV berpengaruh? Sama. Kalau anak sudah fokus sama TV, bahkan mau makan atau mau ke kamar mandi jalan remote, anak kan ketinggalan upin-ipinnya. Upin-ipinnya pengen dibawa. Lagi. Apakah itu pengaruh? Ya, pengaruh sekali. Itu pengaruh? Ya, pengaruh sekali. Misalnya, kasih arahan ke Mas Arsa. Bunda sedang bertugas, butuh waktu 15 menit. 15 menit ini kira-kira Mas Arsa mau melakukan apa? Komunikasikan kepada anak. Jangan dipaksa. Kamu gak belajar ya? Bunda mau kasih. Kita sudah juga di zaman komunikasi. Kita di zaman modern. Kalau ternyata anaknya, Bu mau cuci sepeda, silakan. Ibu mau masak, silakan. Masaknya apa? Suruh aja cuci-cuci sayurnya. Kalau berantakan, bilang dia. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum? Bu, kalau anak tantrum di tempat umum malu nggak? Di sini belum lagi dilihatin orang. Anak tantrum itu bagus. Kenapa saya katakan bagus? Dia sedang mengeluarkan emosi. Kalau dia mau emosi
nggak boleh suatu saat dia akan dia emosi boleh, mau takut boleh, tapi orang tua tetap berada di dekatnya. Caranya gimana, Bu? Bunda, misalnya anak orang tuanya di sini, ditunggu, bukan di jangan, bukan, ditunggu. Ternyata waktu 1 menit, 2 menit, sebulan, kalau sudah mulai dielus dulu, dielus dulu. Masih, udah dielus, makin dekat lagi. Setelah dekat, kalau sudah dekat, anaknya di jangan ketika tantrum orang tuanya ikut anaknya makin stres. Wah, ibunya orang tuanya tantrum. Stres bareng bapaknya balik-balik kayak gini. Harus balik. Jadi salah-salah. Ibunya tenang dulu. Kalau ibunya tenang bisa menenangkan ibunya juga tenangnya jangan sambil scroll HP. Udah. Dilihatin, dipantau. Kalau sudah mau ngobrol tuh ya cepat marah ya sedikit artinya kami sudah mengenal berbagai macam emosi. Kalau sudah baru dikasih tahu kenapa kamu marah, kenapa ibu nggak boleh, apa sebab itu baru dikasih tahu, baru anaknya masuk. Kalau anaknya marah, ibu kalau lagi jengkel terus orang tua ngasih tahu, tambah jengkel apa tambah nurut? Tambah jengkel ya. Tar dulu sih, baru nanti bisa. Sama kayak kemarin kelas 1, uang kamu sekolah aku capek nangis dari balik sama. Oke, nggak usah sekolah, kita ngobrol. Bolak-balik aja pertanyaan, tadi balik makan apa? Makannya pakai apa? Tangan apa? Bolak-balik sampai anaknya sudah merasa tenang, baru ayo kita masuk ke dalam kadang memang berat, apalagi di tempat umum orang udah di sini. Tapi yang paling penting adalah orang tuanya tenang dulu. Kalau orang tuanya udah tenang, baru bisa menenangkan. Kalau orang tuanya dulu nggak akan bisa. Sama-sama capek ya, stres dulu. Bagaimana ibu-ibu? Terima kasih sekali atas pertanyaan. Ya, tuh ya Ibu, sudah jelas ya. Tadi apa yang dikatakan jika anak sedang nangis nggak boleh apa ya? Orang tuanya nggak boleh apa ya? Scroll HP, nggak boleh tinggalkan ya Bu. Cek, oh ini ada promo, ini ada diskon. Nah itu. Jadi kita memang harus hati-hati banget Ibu jadi orang tua. Mungkin semuanya juga udah merasakan gimana sih Ibu jadi seorang ibu. Oh, ada yang mau bertanya lagi? Yuk tentang anak, misalkan bangunnya susah. Ada yang mau bertanya lagi? Ayo, enggak. Perkenalan sama putranya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yarmu Rarasati. Putri saya Usaimah Nadifa. Kebetulan anaknya sedang di depan kelompok IKN. Yang mau saya tanyakan mungkin dari sisi kesehatan atau sisi psikologis untuk anak usia 3,5 tahun. Kebetulan usianya seperti itu. Anak saya ini kegiatannya dimulai paling pagi jam 6:30 saya sudah berangkat TPQ. 6:30 sampai jam 8 TPQ pagi. Semester ini lanjut sekolah pelangi jam 8 sampai jam 13. Lalu pulangnya lanjut lagi TPQ siang masih di tempat yang sama jam 1:30 sampai jam 3 sore. Walau ini Bapak Ibu mungkin melihat saya, Masya Allah anak seusia seperti itu kok sudah jadwalnya. Nah saya mau tanyakan untuk anak seperti ini, apakah ada dampak psikologis dia dengan aktivitas yang seperti ini?
jadwal sehari-hari dia sudah teratur, bangun pagi ikut sholat subuh, walaupun mungkin cuma duduk, sudah bisa sarapan nasi di pagi hari, berangkat dan lain sebagainya sudah aman. Setelah pulang sekolah jam 3 sampai maghrib itu dia istirahat, ada waktunya dia pegang HP, tapi kalau untuk TV di rumah kami tidak ada. Malam terakhir dia nunggu sholat isya itu sudah ngantuk banget, jadi habis sholat isya tidak ada aktivitas di rumah, semua tidur. Kebetulan saya sama suami itu jauh, suami kerjanya di lain kota, jadi memang kami di rumah cuma bertiga. Apakah akan mengganggu aktivitas anak dengan aktivitas seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan usia 3,5 tahun begitu banyak kegiatannya ya Bu ya, dari jam bangun tidur, berangkat televisi, dilanjut berangkat TK pulang. Kayaknya di sini ada Bu, beberapa ada yang murid dari TK pulang ada seperti ini. Jadi monggo Ibu ini bisa, Dia masih belum bisa memberontak, masih di usia yang mengikuti apa arahan orang tua. Tapi suatu saat dia akan sampai dengan aktivitas ya. Karena ketika anak adalah yang dibutuhkan adalah banyak aktivitas untuk motorik kasarnya dan motorik halusnya. Motorik kasarnya harus begitu daripada motorik halusnya. Kalau motorik kasarnya sudah bagus, itu akan lebih cepat ke motorik halusnya. Bu, anak saya belum bisa nulis, nggak apa-apa, suruh lompat, suruh lari, suruh berenang, untuk memperkuat dari motorik kasarnya. Tapi kalau anak dari pagi sudah disekolahkan, harus juga tidak bisa. Kasihan ya, harus banyak energi yang dikeluarkan. Mungkin suatu saat nanti dia akan menjadi, tapi itu harus apa ya namanya, tahu resikonya dan harus tahu penanggulangannya gimana. Gak apa-apa kalau kita pengen belajar, gak masalah, ini pasti sampai rumah. Cuma tetap harus diarahkan ke kegiatan yang positif dan mungkin nanti di usia 4, 5 atau 6 tahun dia SD-nya sudah capek dulu, karena dari pelajaran yang kita sudah harus ibaratnya kayak bunda mau kalau misalnya dari pagi sampai sore maju capek banget. Tapi memang kita pengen selama anaknya enjoy tidak masalah. Tapi kalau ternyata anaknya merasa sudah mulai ada warning keberatan, maka orang tua harus bisa meningkatkan, diajak bermain, berhenti sehari 2 hari nggak masalah. ayo Bu dilanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, Bu, masih lama ini jamnya ini, sampai sore ya Bu ya. Ayo, ada yang mau bertanya lagi tentang perundangan anak? Bagaimana atau apakah permainan apa saja yang bisa merangsang motorik anak? Ayo, silakan bertanya. Mumpung ada kakaknya nih, ayo Bu. Udah? Cukup? Tetap duduk di tempatnya ya Bu ya, nggak ada duluan. Ini karena masih banyak kegiatan lagi. Saya selaku moderator diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.